Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. K bakal sedikit bahas tentang peran Kurohige di Pulau Egghead. Yaps, kalian gak salah dengar, brengsek the brengsek. Secara meski sekarang fokus dari cerita masih ke Saint Saturn, Kurutopi Jerami, Kuma, dan Bonnie, kita gak boleh lupa kalau kita sempat dikasih lihat satu panel yang memperlihatkan kalau kapal dengan bendera Kurohige Pirate sedang menuju ke sono. Apakah kemunculan Kurohige akan memberikan kejutan baru, Rek? Soalnya masih jelas di benak kita semua bagaimana kemunculannya secara tiba-tiba di Marineford doang ya. Dia langsung farming Buah Iblis Gura-Gura Nomi milik mendiang Shirohige. Makanya menarik buat kita ketahui apa peran yang akan diambil oleh Kurohige pada arc kali ini, Rek. Soalnya dengan mempelajari hal ini ya, kita pun bisa tahu tujuan dari seorang brengsek the brengsek ke depannya. So, tanpa banyak cing-cing cuing gak jelas, monggo langsung kita gaskan aja ke kontennya, G. Let's go! Well, buat ngebahas peran dari Kurohige di Pulau Egghead, terlebih dahulu ya, kita harus tahu kapan Kurohige sebenarnya tiba di Pulau Egghead. Soalnya tanpa mengetahui timeline yang jelas, sulit rasanya untuk mengetahui untuk apa Kurohige menuju ke sana. Bisa aja kan, sebenarnya panel yang memperlihatkan kapal Kurohige Pirates tuh sebenarnya udah terjadi di awal, bahkan sebelum insiden Egghead terjadi. Soalnya kalau kita ingat-ingat, panel yang memperlihatkan kapal dari bajak laut Kurohige, waktu momen itu dikasih lihat ya, tak sedikit pun terlihat banyak kapal di sana. Sedangkan kita tahu kalau momen itu terjadi setelah Luffy memulai insiden Egghead, berarti harusnya Pulau Egghead sedang dikepung oleh pihak angkatan laut, yang mana bukan hanya satu kapal doang yang mengarah ke tempat itu, Rek. Makanya harusnya kalau kedatangan dari Kurohige dan krunya setelah pihak angkatan laut, berarti panel kapal Kurohige di depannya harusnya ada kapal-kapal dari pihak angkatan laut. Sehingga kalau emang panel itu emang beneran sekosong gitu, bisa kita anggap kalau kapal dari Kurohige datang sebelum pihak angkatan laut mengarah ke sono, Rek. Wow. Nah, beres sama waktu kedatangan angkatan laut ya, sekarang kita harus cari tahu siapa yang lebih dulu tiba di Pulau Egghead, antara Luffy atau Kurohige Pirates. Hal yang bisa kita pertimbangkan dan jadikan landasan informasi harusnya adalah acuan angka yang muncul pada Pangrecord. Pasalnya, ketika panel kapal Kurohige Pirates datang ya, di situ tertulis angka 100 pada Pangrecord. Sedangkan jika kita hubungkan dengan kedatangan Kurutopi Jerami yang berada di angka 68, atau bahkan ketika Chipperpole datang di angka 72, dari sini bisa kita lihat kalau kemungkinan yang bisa menjelaskan hal ini adalah kru Kurohige yang datang ke Pulau Egghead bisa jadi ya, dia sudah tiba bahkan sebelum semuanya tiba terlebih dahulu. Atau kemungkinan kedua ya, mereka datang di antara kedatangan Luffy dan kawan-kawan, tapi tepat sebelum angkatan laut datang. Soalnya di momen ketika kekalahan dari Luffy aja ya, kita tahu angka di Pangrecord masih menunjukkan 99 saja. Ya, beberapa cara emang bisa dilakuin oleh kru Kurohige, apalagi kita tahu kan kemampuan Buah Iblis Shiryu memungkinkan mereka memiliki kapal yang tak terlihat. Hal yang pernah kita ketahui dari Absalom selaku pengguna kekuatan sebelumnya. Jadi lebih aman kita asumsiin ya, kalau sebenarnya kru Kurohige Pirates datang bukan untuk ikut dalam insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Hanya saja kalau ditanya mengapa Kurohige pergi ke arah Egghead, Rek, ya satu-satunya hal bisa menjawab adalah ketertarikannya terhadap sejarah, lalu Buah Iblis, dan Lunaria. Tiga hal inilah yang nantinya bisa menjelaskan mengapa Kurohige bisa datang ke Pulau Egghead. Karena kita tahu bagaimana Kurohige pun sangat tertarik dengan sejarah, dan Dr. Vegapunk pun merupakan salah satu saksi dari apa yang terjadi kepada Pulau Hera. Belum lagi kalau dilihat dari masalah Buah Iblis, hingga saat ini pula ya Kurohige menjadi satu-satunya orang yang kita ketahui memiliki dua kekuatan sekaligus. Dan bisa jadi emang sebelumnya Kurohige itu udah kenal terlebih dahulu dengan Dr. Vegapunk, ataupun jika memang belum, berarti Kurohige ingin mengetahui lebih jauh, atau setidaknya ada hubungannya dengan Dr. Vegapunk yang mampu membuat Buah Iblis buatan. Well, gak menutup kemungkinan bukan Kurohige meminta Dr. Vegapunk untuk membuat suatu Buah Iblis buatan. Soalnya bisa aja Kurohige sedang mencari kekuatan ketiganya, sebagaimana dia mengincar Buah Iblis dari Ratu Bajak Laut Buah Hancock. Tapi emang ya namanya keberuntungan selalu di pihak orang-orang seperti Kurohige, Rek. Mereka yang sudah ada di sono kemungkinan sekarang posisinya sedang menyembunyikan diri dan mencoba untuk mencari waktu yang tepat untuk keluar dari persembunyian mereka. Soalnya bayangin ya, jika seandainya Saturn berhasil dikalahkan oleh Kurohige, apakah kalian udah bisa menebak apa yang akan dia lakuin? Masih ingat bagaimana Kurohige ingin mendirikan suatu negara?
hingga membuat Koby sampai Garp menjadi tahanan bagi dirinya. Bukankah jika seandainya dia mendapatkan Saturn, kemungkinan apa yang jadi keinginan dari Kurohyugi sudah pasti terkabul. Bahkan lebih jauh ya, jika seandainya Katarina Devon lah yang menjadi salah satu kru yang datang ke sono, bisa kita bayangin seberapa bakalan bertaruhnya Kurohyugi untuk membuat Katarina Devon bertindak seolah-olah menjadi satu. Karena kemampuan buah iblis Devon sangat mendukung untuk melakukan hal itu, sehingga jaringan informasi apapun termasuk akses terhadap hal-hal yang sangat sulit untuk didapatkan, apalagi oleh seorang bajak laut. Secara Saturn adalah salah satu dari Gorosei, dan jika bisa mendapatkan informasi dari sono dengan menggunakan Katarina Devon, tentu saja hal itu akan membuat Kurohyugi memiliki informasi yang tak tertandingi. Belum lagi kalau kita berbicara seandainya ya, kita pun tahu kan kekuatan dari buah iblis Kurohyugi adalah Yami Yami no Mi yang berarti kegelapan. Dan di sisi lain, salah satu angkatan laut yang ada di sono adalah Admiral Kizaru yang memiliki kemampuan cahaya. Katanya kan kita dikasih tahu ya kalau buah iblis Yami Yami no Mi itu bahkan bisa menelan yang namanya cahaya. Apakah ini bisa kita jadikan sedikit cocok logi? Kalau kemungkinan besar nasib dari seorang Kizaru bakalan berada di tangan seorang Kurohyugi. Wow. Ya, mulai dari gelagat Kizaru yang cukup aneh dan melihat bagaimana simpati dari dirinya terhadap orang-orang yang dia kenal, entah itu Dr. Vegapunk, Kuma, Sentomaru, sampai Body. Semua hal yang secara tiba-tiba diperlihatkan oleh Oda Sensei tersebut ya, sebuah sisi manusia dari orang bernama Borsalino. Apakah itu semua adalah tanda dari kematian yang akan segera datang? Bakal menarik bukan kalau emang benar? Ya, seperti itulah peran yang dipersiapkan oleh Odachi untuk seorang Kurohyugi. Gak kebayang memang bakalan jadi seperti apa dan ide-ide gila apa yang akan diputusin oleh seorang Teach jika seandainya dia memiliki akses untuk melihat atau mengetahui orang bernama Im-sama. Kayaknya sih kita emang masih jauh dari yang namanya puncak konflik di Pulau Egghead. Padahal sekelas Gorosei aja udah dikasih lihat. Tapi dengan datangnya Yonko lain ke pulau itu, insiden di Pulau Egghead ini emang jauh di atas Ohara yang hanya melibatkan Buster Call doang. Gimana? Makin penasaran bukan untuk menunggu apa yang sebenarnya direncanain oleh Odachi di pulau ini bukan? Informasi apa kira-kira yang bakal Odachi siapkan dengan memberikan kita nama-nama besar di satu tempat yang sama ini? Kita cuma bisa nunggu aja, See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.